ke belakang bahwa perjuangannya tidak mudah. Orang-orang pun pengen di posisi saya. Jadi saya juga pingin memberi teladan juga untuk teman-teman di luar sana bahwa mencari sampai di titik ini tidak gampang dan ini juga harus diperjuangkan karena gimana caranya seorang Odekta Naibaho menyeimbangkan kehidupan pribadi dan karir sebagai atlet profesional? Nah, menyeimbangkannya itu dengan cara ya tidak mengecewakan orang-orang di sekitar saya yang mendukung. Memang kadang ada yang mendukung, kadang yang enggak, tapi ya kita harus fokus ke yang positifnya aja gitu. Dengan membahagiakan di sekitar kita aja dulu gitu. Halo Dasher, selamat datang kembali di Easy Pace Podcast, persembahan dari Dashboard. As usual, hari ini aku sangat excited. Pokoknya setiap opening Dashboard gue ini ya, excited ya. Setiap opening Easy Pace gue excited. Kenapa? Karena hari ini kami sudah kedatangan Kak Odekta Naibaho. Yeay, terima kasih. Aku cukup ikutan deg-degan buat kamu yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan hari ini. Enggak kok, di sini kita super nyantai. It's a safe space. Kita akan pingin lebih kenal aja sebenarnya Odekta Naibaho ini siapa sih? Iya. Gitu. Tapi buat Dasher yang belum tahu, emang Kak Odekta ini merupakan atlet maraton Olimpiade. Dan berat banget itu Olimpiade. Itu berat banget itu bagian belakangnya itu ya. Iya. Tapi it's actually journey yang kita pingin banget bahas nih sama Kak Odekta. Nah, tapi pertama-tama sebelum kita lebih kenal lebih jauh lagi, apa kabar? Baik, masih waras sih. Masih lebih waras. Tepatnya masih waras. Kalau sehat kan relatif lah ya. Iya, sehat relatif. Bugar tapi ya. Iya. Bugar itu pasti. Iya. Nah, jadi so far 2024 ini kan sudah hampir selesai. Tapi perasaan kamu gimana nih sejauh ini? Tentunya sangat bangga, bersyukur ya. Tahun ini banyak kesempatan yang saya ambil, termasuk maraton ya. Dan ini bukan karena kebolehan saya, tapi karena berkat Tuhan juga memberikan di umur yang segini juga kesempatan-kesempatan yang luar biasa. Gitu. Jadi tahun 2024 ini spesial karena banyak sekali berhasil meraih kemenangan-kemenangan. Yang pastinya itu hard work. Benar. It's a blessing from God as well. Dan juga ya 1% luck lah. Iya. Tapi sisanya grit and hard work kamu juga gitu ya. Udah pasti. Nah tapi sebelum kita terjun ke sana, aku pengen tahu dong awal mula kamu jatuh cinta sama lari sampai akhirnya memutuskan, oke, aku mau serius di bidang ini. Gimana Kak? Pada awalnya sih sebenarnya karena faktor ekonomi ya. Jadi saya pikir lari ini adalah salah satu langkah yang kemungkinan untuk mendapatkan uang itu gampang banget gitu waktu zaman dulu gitu. Karena saya awalnya itu pengen kuliah sih sebenarnya, tapi di antara selisih kuliah dan lari ini kan harus mesti ada yang dipilih nih, nggak bisa naik bareng-bareng gitu. Prioritas ya. Prioritas betul. Jadi akhirnya saya bilang sama diri saya, kamu nih jangan pengecut jauh-jauh dari Medan ke sini merantau, tapi pulang-pulang nggak sukses gitu. Jadi mesti selesaiin kuliahnya dulu. Tapi setelah itu kamu dominan sekalian larinya gitu. Dari situlah saya fokus ke lari maraton gitu, di umur 22 tahun. Dan mendominasi itu adalah sesuatu yang Kak Odekta lakukan. Kita sama-sama pelari ini sih, pelari runner. Jadi bukan dari kecil dibina untuk menjadi atlet ya. Jadi tidak menutup kemungkinan juga buat teman-teman di luar sana gitu. Iya. Aku kepo dong, kamu kalau mau kuliah mau ambil jurusannya apa Kak? Matematika. Aku tadi di pikiran aku kayak mungkinkah manajemen, hukum, atau mungkin kedokteran gitu. Matematika. Kenapa matematika Kak? Karena saya nggak fans sama guru saya sih, ngitung-ngitung bukan karena pinter. Kamu suka ngitung-ngitung juga ya? Biar pintar ngitung uang lebih tepatnya sih. Jadi keputusan yang bijak.
sangat dewasa. Jadi biar bisa ngitung finansial saya gitu. Iya. Jadi akhirnya berguna juga saat lari kan pacing. Iya kan jadi, banyak hitung-hitungan juga kan. Jadi iya. itu sih. Jadi karena mungkin senang menghitung-hitung waktu dulu di SMA itu kimia, fisika, senang ngerjain tugas. Wah, pengen ini one of a kind banget ini. Aku biasanya kalau misalnya nanya orang kayak favorit lo apa dulu pas SMA, biologi, sosiologi gitu. Saya. Tapi keren. Nah, aku pengen nanya juga nih, buat Kak Odekta sendiri, seberapa arti maraton buat kamu? Ini berat nih. Nah, maraton itu adalah seperti kehidupan ya. Jadi up and down. Jadi maraton itu saya pernah gagal di maraton di Filipina, SEA Games pertama saya. Jadi pernah saya diselamatkan dari maraton, nomor maraton, dan saya ingin juga menyelesaikan dengan maraton kehidupan saya yang lebih baik gitu. Jadi makna maraton itu buat saya adalah sangat nyentuh banget karena pernah antara hidup dan mati gitu. Jadi saya pengen menyelesaikan dengan baik hidup saya seperti maraton gitu. Iya. Wah, itu keren banget sih. Tapi ngomongin tadi aku mau ngelik dikit Kak, kita bilang kekalahan pertama itu pas SEA Games. Iya. Masih ingat nggak Kak perasaan saat satu kalah pertama sama satu lagi menang pertama? Kalau pertama dulu ya. Kalau pertama sih karena mungkin excited ya. Jadi jiwa kita tuh pengen membuktikan sama teman, membuktikan sama pelatih, membuktikan sama negara, membuktikan sama bahwa saya tuh layak menjadi atlet profesional gitu. Jadi perdana itu memang suatu adrenalin kita juga menggebu-gebu gitu. Jadi sehingga bisa mengurangi kontrol emosi kita, mental kita. Jadi blast pengen membuktikan. Jadi di situ kita lost control kan. Sehingga jatuh deh di kilometer 41 kilo 500. Jadi menjelang finish 500 meter lagi aku kolaps dan ternyata heat stroke parah banget. Jadi di situ saya tidak bolehkan lagi event berikutnya, nomor berikutnya. Jadi itu kegagalan titik terendah saya selama berlari. Kalau pencapaian mungkin tahun berikutnya. Jadi kayak saya tidak mau mengulang kegagalan yang SEA Games pertama saya. Ini comeback stronger ya. Jadi saya bilang sama Tuhan, kalau memang Tuhan ngambil nyawa saya, ambil aja. Tapi saya sudah siap nih. Kalau sebelumnya saya tidak siap kan, karena mungkin dalam hati saya dulu itu saya belum minta maaf sama keluarga, sama orang tua, sama teman. Banyak kesalahan-kesalahan yang saya perbuat. Saya pengen perbaiki nih kehidupan saya. Dan saya berjanji sejak itu saya pengen mengubah hidup saya bahwa lari itu adalah saya berlari untuk Tuhan. Gitu ceritanya. Tahun berikutnya ada SEA Games karena kan COVID. Jadi itu jadi pending jadi berderet jadinya setiap tahun jadinya. Jadi 2022 itu SEA Games lagi nih, SEA Games Vietnam, dan saya pengen membuktikan bahwa saya pemenang yang sesungguhnya. Pemenang itu semua kita di situ pemenang, tapi yang pemenang sesungguhnya saya pengen ada di yang tertinggi gitu. Jadi perasaan ketika menangnya itu ya tidak ada yang bisa dibayarkan, nggak bisa dibayar dengan uang, tidak bisa dengan dibayar apapun. Rasanya terharu, bangga, kena blessing lah sama Tuhan gitu. Ternyata Tuhan masih memberi saya kesempatan gitu. Aduh keren banget, aku merinding deh Kak denger. Keren banget, maksudnya aku dengerin ini baru 2% dari cerita Kak Odekta ya, tapi udah berasa determinasinya tuh tinggi gitu. Iya, ambisius perlu dong, karena kan ada end goal yang dikejar kan. Jadi tuh udah pasti. Tapi determinasinya Kak Odekta tuh luar biasa teman-teman. Nah aku mau nanya ke Kak Odekta, sejauh ini apa yang paling berkesan selama mengikuti Olimpiade Maraton mewakili Indonesia? Aku garis bawahi dulu ya, bukan Olimpiade sih lebih tepatnya, tapi seleksi untuk Olimpiade. Jadi untuk Olimpiade. Ya, jadi ada 2 kandidat di mana lalu Muhammad Johri untuk yang sprinter dan saya yang jarak jauh. Jadi cuman ada 2 dari atletik itu untuk kandidat seleksi buat Olimpiade gitu. Jadi di situ kita mencari poin untuk bisa jadi peserta Olimpiade gitu. Olimpiade. Jadi saat itu ya diberi kesempatan
1 tahun untuk mencari poin dan limit untuk lolos Olimpiade, dan itu menurut saya kesempatan yang luar biasa sebenarnya, dan tidak semua atlet mendapatkan itu. Namun di balik itu kan juga tanggung jawabnya sangat besar ya, dan mental kita kena, fisik kita juga dibantai dan siap dengan omongan banyak orang gitu. Jadi kesannya itu ya sangat berkesan, diberi kesempatan, tapi ya harus bertanggung jawab luar biasa. Dan siap secara mental dan psikologis. Keren sih Kak. Aku pengen nanya dong Kak, kamu kan di dalam bidang olahraga yang intensitasnya cukup tinggi. Benar. Waktu latihannya juga tinggi. Aku nggak tahu stress level kamu gimana, tapi cara untuk kamu tetap stay in the zone secara mental itu gimana Kak? Caranya itu kembali lagi ke target awal sih. Pada dasarnya kita punya integritas, lebih tepatnya ya, integritas. Di dalam integritas ini kan ada karisma. Karisma kita punya bahwa berharap, ada hope gitu, ada harapan bahwa di depan sana tuh punya peluang yang sangat tinggi, kamu tuh adalah bintang gitu. Jadi ada hope di sana. Jadi kita punya karisma itu. Jadi motivasi itulah yang mendasar harus kita punya untuk bisa naik lebih tinggi. Jadi melihat juga ke belakang bahwa perjuangannya tidak mudah. Orang-orang pun pengen di posisi saya. Jadi saya juga pingin memberi teladan juga untuk teman-teman di luar sana bahwa mencari sampai di titik ini tidak gampang, dan ini juga harus diperjuangkan karena kalau tidak diperjuangkan kesempatan nggak datang 2 kali gitu. Jadi motivasi itulah yang menjadi penopang sebenarnya ketika down, ketika lagi di atas kan kita juga angkuh kalau biasanya kalau di atas. Nah ada saatnya kita melihat lagi ke bawah, sejauh mana perjalanannya, sejauh mana jurang yang kita sudah lampaui gitu. Jadi supaya ingat kita udah berada di mana. Jadi tetap rulesnya di jalan yang benar dan targetnya apa. Targetnya apa? Wah keren banget sih. Kira-kira pengalaman Kak Odekta di SEA Games dan di Olimpiade itu tekanannya berasanya lebih besar di mana Kak? Tentu sih seleksi Olimpiade, karena Olimpiade. Itu kan hanya 2 kesempatan orang gitu. Jadi semua orang juga pengen bawa nama saya levelnya Olimpik gitu. Jadi tentunya itu lebih berat sih. Walaupun SEA Games ini juga membawa nama Indonesia di internasional gitu, tapi ada level lebih tinggi sedikit lagi di atas. Karena apa? Karena tanggung jawabnya yang lebih besar. Karena kita bawa makan uang negara nih. Betul, masalahnya. Bener-bener. Jadi harus accomplish. Iya, kita harus bayar dengan apa? Dengan prestasi, dengan tanggung jawab yang lebih keras, menunjukkan bahwa kualitas diri kita layak untuk di situ, di level itu gitu. Jadi jangan sampai teman-teman di luar sana juga punya kesempatan yang sama, tapi saya punya kesempatan yang sama dengan kamu, tapi kamu tidak memanfaatkan itu, memaksimalkan gitu. kesempatan jadi itu gitu. Itu yang saya bedakan levelnya, di mana si seleksi Olimpik ini lebih gila sih menurut aku daripada yang ini. Walaupun suatu pencapaian di SEA Games ini juga luar biasa karena tetap bawa nama Indonesia. Tetap bawa Indonesia juga. Kak, sepanjang tahun ini aku udah lumayan ketemu. Alhamdulillah ketemu sama banyak banget narsum-narsum yang atlet-atlet juga, dan emang kita tuh lumayan banyak ngomongin soal kesehatan mental. Terutama kesehatan mental saat lagi training. Karena ternyata emang ada banget fase jenuh atau burnout-nya. Kak Odekta pernah nggak merasakan burnout lagi training intens gitu? Tentu pernah ya, namanya tuh jenuh berlatih kan, kayak monoton gitu. Jadi kalau atlet lebih gila lagi sih menurut aku, karena kita kan ada camp ya. Kita nggak boleh sembarang nongkrong sama teman. Ketika sebaya kita nongkrong, ketika sebaya kita bisa berlibur, kita tidak bisa. Ketika teman kita lagi mengejar karir di luar sana, kita tidak bisa. Ketika teman-teman kita sudah bertemu jodoh, kita belum bisa. Gitu. Jadi ruang geraknya lebih sempit menurut saya. Dan itu yang membuat mental kita juga agak lebih tough ya, karena kita harus
bisa, oh saya spesial nih sebenarnya dibanding-bandingkan dengan teman kita yang sebaya gitu. Jadi kita harus tahu diri nih bahwa kita spesial. Jadi kita harus mengakui itu dan harus memperjuangkan bahwa kita melayakkan diri di posisi itu. Nah, mental kita juga harus lebih tough. Dengan cara apa? Dengan cara ya kita menikmati, berdamai dengan diri sendiri. Caranya ya berlatihlah. Ketika saya mendapatkan ini juara, misalnya salah satu contoh medali emas, itu adalah pencapaian yang ingin saya gapai, dan ketika saya dapat ini saya pengen begini misalnya. Jadi ada dikasih ada visualisasi jadi gitu ya. Kita harus bisa juga mengenali diri kita, berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, kalau aku pengen nanya juga nih, selain olahraga lari, dulu pas kecil ada nggak olahraga yang sebenarnya kamu penasaran banget juga pengen nyoba gitu? Karena kayak masa kecil saya di kampung sih, jadi kayak olahraga itu minim sekali edukasinya ya. Jadi tapi menurut saya olahraga yang paling pengen saya coba itu golf sih sebenarnya. Golf, wah, cocok. Bisa sih. Encok lebih tepatnya. Aku kebayang sih. Aku lagi ngebayangin sekarang kalau Dekta pakai topi cap golf gitu, lagi driving di Pondok Indah, lagi main turun gitu kan, kayak cocok sih Kak. Kayak kamu bisa deh jadi atlet golf juga. Aduh, satu-satu dulu ya. Satu-satu dulu ya, tenang. Nah oke, jadi setelah ini kita akan ada sesi kedua. Tapi sebelum sesi kedua kita mau segmen water break dulu. Jadi kita minum air biar tidak deg-degan dan tidak kering mulutnya. Abis itu aku akan menanyakan pertanyaan beruntun ke Kak Odekta. Cepat. Oke. Tanya-tanya Kak Odekta, Yang pertama, interval atau long run? Interval. Medali emas atau rekor pribadi? Medali emas. Stadion penuh atau suasana tenang? Suasana tenang. Latihan pagi atau sore? Pagi. Musik atau podcast? Musik. Oke, kita masuk ke sesi kedua. Tapi aku penasaran Kak, kamu kalau dengerin musik, musiknya apa Kak? Kamu ada lagu favorit gitu gak? Kalau lagu rohani. Keren. Tapi emang lifting up gitu ya. Iya, kayak jadi kembali lagi ke Tuhan, karena mungkin bener-bener. pengalaman yang sebelumnya kan. Jadi hidup ini sampai di mana sih, pencapaian sampai di mana sih, materi yang kita dapatkan sampai di mana, kembali lagi kepada Tuhan. Ini kejadiannya pas kamu cerita tadi yang kamu kolaps di 500 meter terakhir. Tapi kalau kita boleh ngomongin soal itu dikit Kak, kejadian sepersekian detik sebelum kamu kolaps itu, kamu ingat nggak perasaan badan kamu gimana? Masih kayak gelap, terus kayak sebenarnya badannya itu udah meriang, tapi maksain gitu. Jadi saya nggak mendengar badan sinyal itu. Jadi dari situlah ternyata ya berlari itu harus kenal tubuh kita, sinyal itu. Dari kalau ada misalnya kram gitu ya, itu harus udah kita harus senamin, atau sebelum haus ya kita harus udah minum kalau maraton ya. Jadi sebelum gelap semuanya hilang, nah itu harus sudah didengar gitu. Sinyal-sinyal tubuh itu ya. Benar. Apalagi teman-teman pelari ya, harus sih. Karena itu menyangkut nyawa gitu. Dan maraton itu memang tidak bisa disepelekan, harus dipersiapkan. Kalau cuma 10 kilo mungkin ya masih bisa bela-belain jalan, lari jalan. Tapi 42 kilo rasanya itu jauh banget. Gak main-main ya, itu gak main-main ya. Jauh banget asli. Dari sini kemana Kak? Dari sini ke Bogor ya? Bogor. Ya. Bogor sana lagi deh. Cibodas kayaknya. Sampai kelilingin Cibodasnya terus balik ke Jakarta lagi. Iya sih. Nah, aku mau nanya, kita bahas pribadi kamu sedikit. Nah, gimana caranya seorang Odekta Naibaho menyeimbangkan kehidupan pribadi dan karir sebagai atlet profesional? Nah, menyeimbangkannya itu dengan cara harus bisa punya karakter sih menurut aku ya. Karakter dimana kita punya value itu bisa dengan Odekta itu seorang yang kritis misalnya gitu. Jadi kepribadian di pribadi sama yang profesional ya itu hampir
hampir sejalan sih. Jadi ketika junior melihat kita, oh Kak Odekta seorang yang tegas misalnya gitu. Jadi ketika kita di luar misalnya ketemu teman runner, bahasanya juga kan yang dibahas juga harus berkualitas gitu. Jadi kembali lagi kepada kita, karakter kita, kualitas diri kita. Jadi itu menurut saya. Jadi harus ada kaitannya sih. Cuman yang membedakan di profesional atlet sama di luar, kepribadian kita itu ya hanya membedakan bahasanya aja menurut saya. Kalau di sini kita lebih mungkin membahas tentang lari, kalau di luar mungkin kita membahas tapi secara kalimat ya kita harus bisa menunjukkan kualitas diri kita. Iya, benar-benar. Gitu. Tapi kamu kualitasnya udah tidak diragukan lagi sih kan? Kamu salting gak aku gitu? Nah, tapi serius-serius menurut aku yang tadi aku bilang sih, aku denger Kak Odekta yang kepikiran di kepalaku adalah determinasi. Bener-bener top full fight banget gitu loh. Setiap lomba latihan maksudnya itu it shows Kak, itu Thank you. Kelihatan gitu loh. Keren banget. Nah aku pengen nanya dong, ini tips and tricks gitu ya, sharing-sharing boleh. Gimana cara kamu untuk menjaga kondisi, tadi kan kita mental udah bahas. Kalau kondisi fisik kamu gimana Kak? Apakah ada diet tertentu yang kamu jalanin atau emang udah? Kalau fisik ya udah pasti kita berlatih ya, berlatih. Ada beberapa bagian sih. Satu ada kompetisi itu kita lagi dep karena kita secara latihan juga harus fokus kan. Oh ini misalnya Odekta 3 nomor, ada 5.000 meter, 10.000 maraton. Nah ini harus diseimbangkan kan. Nah latihan secara fisiknya itu ada latihan beban, lari long run, terus ada lari interval. Nah kadang kita di lapangan itu juga melihat situasi di lapangan bahwa teman-teman kita juga semangat, jadi kita juga terbawa. Jadi lingkungan itu mempengaruhi juga ke motivasi sama mental kita. Ketika kita lemah, melihat teman kita juga lemah ya sama-sama down gitu kan. Tapi ketika lingkungan kita juga semangat, kita juga akan terbawa semangat. Jadi overall sih secara latihan menurut saya bisa lah. Bisa lah. Nah kamu tadi kan sempat nyebutin kayak karena kamu memilih jalur sebagai jalan hidup yang kamu pilih adalah sebagai atlet profesional. Mungkin secara personal life kalau dibandingin sama orang-orang lain, ada yang lagi ngejar karir, ada yang mungkin lagi pacaran, berkeluarga, baru nikah. Ada yang hura-hura. Ada yang masih main, ada yang lagi healing di Bali ya. Kita mencari jati diri gitu ya. Kamu merasa pas kamu muda dulu, masih kecil gitu. Masih kecil. Maksudnya kamu merasa ada beberapa bagian yang harus kamu korbanin gak sih demi kamu memilih jalan ini? Sangat gitu? Benar, sangat. Karena seperti yang tadi saya bilang, kita ini spesial. Spesial ini kita tidak sama dengan orang-orang di luar sana gitu. Jadi saya harus menyadari itu bahwa semua orang bisa berlari, tapi tidak semua orang seperti saya gitu. Jadi saya harus menyadari itu, saya orang yang spesial, dipilih Tuhan. Saya dikasih gift sama Tuhan buat saya, dan saya harus mengimani itu gitu. Nah dengan itulah saya harus mensyukuri dengan caranya apa. Saya harus melakukannya dengan berlatih, dengan fokus, dengan ya tidak mengecewakan orang-orang di sekitar saya yang mendukung. Memang kadang ada yang mendukung, kadang yang enggak. Tapi ya kita harus fokus ke yang positifnya aja gitu. Dengan membahagiakan di sekitar kita aja dulu gitu. Kamu punya kata-kata motivasi gak sih? Kayak kamu bilang ke diri kamu sendiri biar kamu tetap semangat gitu. Atau enggak kata-kata motivasi yang misalnya sebelum lomba kamu omongin ke diri kamu sendiri gitu biar pumped up. Ini nih berat banget nih pertanyaannya sebenarnya. Coba ya kita lihat isi pikiran Kak Odekta Naiba. Sebelum start biasanya aku bilang jangan jadi pengecut. Wah, kelas keren. Jangan jadi pengecut. Karena kan udah berlatih secara mental juga sudah teruji gitu. Tapi masa ketika berlomba kita kolaps atau berhenti atau minggir ke ini. Jadi ya minimal selesaikan apa yang sudah kita mulai gitu. Jadi jangan jadi pengecut. Dan emang diserahkan kayak atas lagi gimana. Benar. Iya sih. Satu kalimat itu, jangan jadi pengecut. Jangan jadi pengecut. Itu mantap sih Kak. Kamu ada pesan untuk orang-orang yang baru mau mulai berlari gak Kak di luar sana?
Pesan buat anak muda atau pesan buat anak muda? Boleh. Ini closingnya apa gimana nih? Belum closing. Penasaran aja. Pesannya mungkin buat teman-teman di luar sana yang baru memulai lari atau memulai karir di atletik, ya saya kira harus dipersiapkan, harus siap mental, tapi bukan menakut-nakuti. Jadi kita spesial, kita orang-orang spesial, ya harus kita mempersiapkan diri, mempersiapkan tubuh, mempersiapkan. Kalau materi sih nanti ngalir lah ya kan, tapi lo punya kemauan dulu untuk memulai. Ketika lo udah memulai, nanti ada jalan-jalan kok yang harus terbuka. Jadi ada keran-keran yang membuka. Iya benar. Nah itu kan tadi untuk anak-anak muda. Kalau untuk atlet muda yang bercita-cita untuk menjadi Kak Odekta Naibahu juga, apa Kak pesannya? Atlet muda ya nih, bukan recreational seperti saya. Atlet muda berlatih dan totalitas. Harus totalitas. Baik berperilaku, bersikap sama orang, jadi mengolah mindsetnya dia. Jadi harus totalitas. Semua gerak-geriknya harus totalitas. Ketika ketemu sama orang lain, jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan siapa kita berhadapan, dengan siapa kita bicara. Jadi kita harus totalitas apa yang ada dalam pikiranmu, dalam diri kamu. Jadi totalitas saja. Dalam berlari juga sama, berlatih juga sama. Ketika hari ini berlatihnya hanya interval, ya totalitas interval. Jadi jangan mikir besok saya long run bla 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 bla. No. Hari esok ya lain lagi ceritanya gitu. Gak ada alasan pokoknya. Totalitas. Keren banget sih Kak. Kamu pernah gak sih Kak tapi ngerasa jenuhnya tapi di titik yang ngerasa demotivasi gitu? Demotivasi kayak sering. Enggak ada, kayak gue mau diem aja hari ini, gue gak mau ngapa-ngapain gitu. Sering sih. Tapi cara kamu keluar dari perasaan itu, apa yang kamu lakukan? Kadang sih sering itu terjadi karena mungkin penat dengan latihan, penat dengan gak bisa kemana-mana, teman-teman main, kita gak bisa main, teman-teman udah pencapaian beli rumah, kita belum bisa beli rumah, gitu-gitu. Jadi banyak benturan gitu yang membuat kita juga jenuh gitu. Saya beri waktu sih untuk bersedih-sedih. Misalnya 1 minggu, ini tips nih, 1 minggu ya udah bersedih-sedih aja dulu. Mau nangis kayak, mau nggak makan kayak, mau hura-hura kayak, terserah. Tapi ya tetap dikontrol, jangan sampai merugikan diri sendiri. Misalnya ya minum beralkohol ya. Jadi ya cuman kamu memberi ruang untuk nge-refresh aja gitu. Atau bisa healing sambil dengar musik. Kalau saya yang bisa lakukan biasanya memberi waktu 1 minggu. Tapi setelah itu saya baru oke, kita sudah memulai. Ini koper, analoginya ini koper, kita isi lagi motivasinya. Dan ketika kita buka, dia udah jadi ada buahnya gitu. Udah penuh gitu. Jadi ya di koper itu udah banyak mimpi dan harapan gitu. Harapan banyak orang, harapan kita juga. Jadi jangan sampai mengecewakan diri sendiri dan orang lain. Jadi beri waktu untuk bersedih bisa, menangis bisa, kecewa bisa, ngambek bisa, tapi jangan berkelanjutan. Ketika orang berlibur ya berlibur, ketika orang bekerja ya bekerja gitu. Jadi harus bisa dipilah-pilah. Dibagi waktu-waktu tertentunya gitu. Ya. Kalau lagi ngerasa sedih udah kasih waktu lo buat di manajemen semua harus di manajemen. Termasuk kadang kita atlet-atlet dan anak muda zaman sekarang ya nggak bisa manajemen keuangan gitu, sehingga masa tuanya dari sekarang saatnya sudah bisa di manajemen, termasuk keuangan, pola pikir. Semuanya udah harus mulai ditata gitu secara rapi. Ya kembali lagi karakter kita yang tadi, fondasinya karakter dan kualitas dirinya. Keren banget Kak Odekta, thank you so much. Udah mau datang jauh, meluangkan waktu, macet loh tadi Kak Odekta kesini ya. Benar. Tapi thank you banget Kak udah meluangkan Sama-sama, waktu, Kak. sudah bercerita. Aku ngerasa kayaknya dari obrolan kita hari ini, semoga Dashers nanti banyak yang terinspirasi juga. Mungkin di sini hari ini yang nonton ada atlet muda juga, yang look up juga ke Kak Odekta. Atau yang belum berani memulai. Iya, yang belum berani memulai. Apapun itu kesuksesan masing-masing kan beda ya Kak. Betul. Ya. Nggak mesti harus jadi atlet.
Iya gitu. benar. Rezeki udah ada yang ngatur lah di atas. Jadi kita tinggal menjalani aja apa yang sudah diberikan. Cie, jadi gue yang closing statement. Nah tapi either way, semoga Dashers di sini hari ini yang nonton merasa terinspirasi. Amin. Buat yang masih mencari alasan untuk mulai, semoga bisa ditemukan alasannya lewat obrolan aku dan Kak Odekta ini. Itulah episode hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk tonton terus Easy Pace Podcast di YouTube-nya Dashboard dan juga Spotify. Jadi that's all from today and I'll see you guys on the next session. Yay. Dadah.